Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 621, kehilangan pendukung ketika kekuasaannya jatuh. Valentino memiringkan kepalanya untuk berpikir sesaat, lalu berkata dengan suara kecil. Aku hanya ingat namamu. Mario menghela napas panjang. Gawat. Ternyata dampaknya seperti ini. Omong kosong. Seperti ini apanya? Aku mau lihat. Sahut Chris sambil bersiap melangkah menghampiri Valentino. Akan tetapi, Hendrik tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata kepada semua orang itu. Semuanya, silakan kalian pulang dulu saja. Untuk sementara ini, jangan bicarakan kondisi Tuan Valentino kepada pihak luar. Mereka semua tahu seperti apa hubungan di antara Valentino dan Hendrik, jadi mereka juga tidak berani membantah perkataan Hendrik dan langsung undur diri. Valentino hilang ingatan. Kenyataan ini tidak boleh sampai diketahui oleh lebih banyak orang. Kalau tidak, kota Neo akan menjadi kacau balau dan tidak akan ada yang sanggup mengendalikan orang-orang yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire. Terutama pihak keluarga Wijaya. Kalau mereka mengetahui sang penerus sekarang dalam kondisi seperti ini, bukankah mereka akan segera menyerah? Hendrik tidak berani bertaruh, jadi dia hanya bisa menutupi kenyataan ini rapat-rapat. Dokter pun bergegas datang dan memeriksa Valentino secara menyeluruh sekali lagi. Nona Angel, Direktur Hendrik, benturan keras pada kepala Tuan Valentino mengakibatkannya hilang ingatan. Kemungkinan ada pengalaman selama kurun waktu tertentu yang dia lupakan dan tingkat kecerdasannya saat ini setara dengan anak usia 8 tahun. Kata dokter itu menjelaskan dengan suara yang sedikit ragu-ragu bercampur takut. Saat dokter itu menjelaskan, Valentino sedang duduk di atas ranjang rumah sakit sambil menggigiti apelnya seperti anak kecil. Lalu, bagaimana? Bagaimana cara menyembuhkannya? Uang tidak akan jadi persoalan. Tanya Hendrik dengan nada serius. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dunia pengobatan saat ini minim pengetahuan akan penelitian otak manusia. Tidak ada dokter yang berani sembarangan mengobati pasien seperti ini. Walaupun Hendrik merasa dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia juga tahu bahwa ucapan dokter itu memang ada benarnya. Kalau tidak mungkin ada begitu banyak kasus cacat otak atau anak-anak idiot di dunia ini. Dia sudah menjadi seperti ini sejak 2 hari yang lalu. Apa ada kemungkinan dia bisa kembali seperti sedia kala? Tanya Hendrik lagi. Ya? Kali ini, dokter itu menjawab dengan yakin. Akibat yang ditinggalkan oleh trauma ke otak bisa sembuh dengan perlahan, tapi bisa saja membutuhkan waktu yang... Dokter itu tidak berani menyelesaikan ucapannya. Sebenarnya, ada banyak orang yang tidak bisa pulih meski sudah bertahun-tahun berlalu bahkan hingga ajal menjemput. Angel duduk di atas kursi dengan termangu seolah-olah sudah tersambar petir. Dia tidak percaya, sama sekali tidak percaya bahwa pria yang diagung-agungkan oleh puluhan ribu orang dan merupakan orang yang berdiri di puncak kota Neo akan berubah menjadi seperti ini. Hendrik juga perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan menatap ke arah Valentino dengan rasa bersalah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Hendrik berkata, Nona Angel, tolong Anda keluar dulu sebentar. Ada yang ingin kusampaikan kepada Tuan Valentino. Angel pun secara refleks meninggalkan kamar rawat itu dengan ekspresi termangu. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun berlutut di kepala ranjang Valentino. Tuan muda Tommy, ada apa denganmu, Paman Hendrik? Ini, kuberikan apel untukmu. Valentino menjulurkan tangannya untuk menyodorkan sebuah apel ke hadapan Hendrik. Hendrik berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaannya, tapi dia tidak bisa berhenti menghela napas dalam-dalam karena dia tidak sanggup menahan emosinya. Paman Hendrik, panggil Valentino sambil menatap Hendrik dengan sangat penasaran. Tuan muda Tommy, ada sesuatu yang perlu saya beritahukan kepada Tuan. Tuan harus mengingatnya baik-baik. Hendrik mengangkat kepalanya dan matanya sudah berkaca-kaca. Bicaralah, Paman Hendrik, Tommy akan mendengarkan. Jawab Valentino sambil mengangguk. Mulai hari ini, Anda tidak boleh menyebut nama Tommy di hadapan siapapun. Nama Anda adalah Valentino Wijaya. Selain itu, Anda juga tidak boleh mengatakan apapun tentang keluarga Anda kepada siapapun. Sepatah kata pun tidak boleh. Apa Anda mengerti? Tanya Hendrik. Dia berusaha keras membuat nada bicaranya terdengar selembut mungkin.
Valentino memiringkan kepalanya sejenak untuk berpikir, lalu bertanya. Apa aku juga tidak boleh memberitahukannya kepada Angel? Tuan Muda Valentino, Anda ingat padanya? Apa Anda tahu dia itu siapa? Hendrik buru-buru balas bertanya. Begitu mendengar pertanyaan Hendrik, sorot pandangan Valentino terlihat tertegun lagi dan dia bergumam. Menurutku dia sangat baik dan aku ingin bersamanya. Aduh, kepalaku sakit sekali, Paman Hendrik. Kepalaku sakit. Belum sempat Valentino selesai bicara, dia sudah berguling-guling kesakitan di atas ranjangnya. Hendrik buru-buru menenangkan Valentino. Tidak usah dipikirkan, Tuan Muda Valentino, jangan memikirkannya. Pokoknya, Anda hanya harus mengingat apa yang telah saya sampaikan kepada Anda. Hendrik merasa seolah sudah kembali ke masa itu, saat Valentino masih berusia 7-8 tahunan. Hendrik menatap Valentino yang perlahan-lahan kembali tenang. Dia ragu-ragu sesaat, lalu memutuskan. Mungkin Valentino tidak bisa tinggal di kota Neo untuk sementara waktu. Di Maple Rain Real Estate. Brak! Kasman menendang pintu ruang kantor hingga terbuka dan Hendrik melangkah masuk dengan perlahan. Marco yang sedang memegang ponsel pun buru-buru mematikan panggilan telepon dan bertanya. Apa-apaan kalian ini? Menangkapmu! Jawab Hendrik dengan dingin. Kasman pun melangkah menghampiri Marco untuk menahannya tanpa basa-basi lagi. Kalian mau apa? Hendrik, apa kamu mau menjungkir balikan langit? Berani-beraninya kamu melakukan sesuatu kepadaku? Seru Marco. Siapa yang kamu telepon barusan? Tanya Hendrik sambil menatap ponsel Marco. Apa hubungannya denganmu? Seru Marco dengan dingin. Berani-beraninya kamu berbuat seperti ini kepadaku, Hendrik. Kamu harus ingat konsekuensinya. Hendrik tertawa mengejek sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menyahut. Haha, untuk apa aku memikirkan konsekuensinya di saat situasi sudah menjadi seperti ini, bajingan? Cepat kurung dia di dalam rumah dan jangan biarkan dia bisa berhubungan dengan siapapun. Siap, Pak Hendrik. Jawab Kasman menyanggupi tanpa ragu. Tanpa mengindahkan seruan Marco, beberapa orang pun langsung menahannya dan menjadikannya tawanan rumah. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun menghela napas panjang. Valentino itu bisa diibaratkan sebagai kekuatan yang menstabilkan kondisi. Tidak ada yang berani mencari masalah selama ada dirinya. Kota Neo pasti akan menjadi sangat kacau balau tanpa keberadaan Valentino. Bukan hanya kota Neo, tapi keluarga Wijaya di kota Kamer juga akan mengalami perubahan yang mencengangkan. Saat itu terjadi, bahkan Hendrik sendiri tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi, apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sebisa mungkin untuk menyimpan berita tentang Valentino rapat-rapat. Walaupun dia tahu hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan, dia tetap harus sekuat tenaga melakukannya. Sebelum Valentino mendapatkan kembali ingatannya, Hendrik juga tidak tahu apakah dia bisa membantu Valentino menjaga penjuru kota Neo atau tidak. Poin terpenting, dia juga ingin tahu seperti apa sikap yang akan keluarga Kusuma tunjukkan di hadapan Valentino yang sekarang ini, setelah Valentino sudah banyak berjuang demi keluarga Kusuma. Pemikiran itulah yang mendasari Hendrik untuk menelpon semua anggota yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire dan meminta mereka untuk datang menghadiri rapat di Maple Rain Real Estate. Dengan kondisi Valentino yang saat ini, semua bebannya ada di atas pundak Hendrik. Dia bukan hanya harus memikirkan tentang rencana masa depan kota Neo, melainkan juga tentang masalah keselamatan Valentino. Semua beban itu diletakkan di atas pundak pria tua berusia 50 tahun itu. Dalam sekejap mata, 2 hari pun berlalu. Angel masih berada di dalam rumah sakit dan menghabiskan harinya seolah dia sedang menghibur seorang anak kecil. Dia membelikan mainan dan makanan untuk Valentino. Akan tetapi, ternyata tidak ada satupun bawahan Arvin yang datang lagi. Angel menghela napas pelan. Saat Valentino masih berkuasa, semua bos besar di kota Neo memujanya seolah-olah pria itu adalah seorang dewa. Mereka bahkan rela memberikan Valentino mobil sport senilai puluhan miliar. Namun sekarang setelah Valentino kehilangan ingatannya, tidak ada satupun dari orang-orang yang dulu memujanya datang menjenguknya. Bahkan banyak dari para pengawal berpakaian hitam yang ditempatkan untuk melindungi mereka sudah ditarik mundur. Sekarang, Angel jadi mengerti apa maksud kalimat yang mengatakan bahwa seseorang akan kehilangan pendukungnya ketika mereka tidak lagi berkuasa. Bab 622, dia bukan orang bodoh. Namun, Angel tidak menyalahkan mereka karena mereka juga tidak berutang apa-apa kepada keluarganya. Ultraman 3. Biu-biu-biu. Valentino sedang memainkan mainan Ultraman di tangannya. Valentino,
Waktunya makan, kata Angel sambil menghela napas. Dia membawa semangkuk bubur untuk menyuapi Valentino. Di sebuah hotel yang terletak tidak jauh dari rumah sakit, ada sebuah kamar yang tepat menghadap ke jendela kamar rawat Valentino. Hendrik berdiri di depan jendela dan mengarahkan teropongnya ke kamar rawat Valentino. Pak Hendrik, kenapa Anda tidak mengizinkan Arvin dan yang lain datang mengunjungi Tuan Muda? Sebenarnya apa rencana Anda? Tanya Kasman. Dia benar-benar tidak paham. Seseorang akan berhenti didukung begitu kehilangan kekuasaannya. Dunia boleh saja sama, tapi manusia akan berubah. Aku ingin lihat seperti apa sikap keluarga Kusuma dan Angel setelah Tuan Muda Valentino dicampakkan oleh orang-orang. Jawab Hendrik dengan mata berkilat tajam. Selama beberapa hari ini, Hendrik terus memperhatikan sikap dan ekspresi Angel. Setidaknya, dia masih merasa cukup puas dengan Angel yang sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan Valentino di awal tidaklah sia-sia. Akan tetapi, Hendrik tetap saja merasa khawatir. Sehari dua hari mungkin tidak masalah. Namun, setelah beberapa lama, seperti apa pilihan yang akan Angel ambil? Walaupun Valentino adalah seorang pecundang di mata orang lain, tetap saja sebenarnya dia adalah orang yang normal. Akan tetapi, Valentino yang sekarang memiliki tingkat kecerdasan seperti anak berusia 8 tahun dan dia tidak berbeda jauh dari seorang idiot. Jika Angel masih setia bertahan dengan Valentino yang seperti ini, itu berarti dia memang tulus mencintai Valentino. Apa gunanya Anda melakukan semua hal ini? Tanya Kasman masih tidak mengerti. Tidak usah terlalu banyak tanya, aku punya rencana tersendiri. Jawab Hendrik dengan nada serius. Hendrik tidak akan pernah menjelaskan tentang bagaimana rencananya terhadap Valentino untuk kedepannya sebelum tiba di menit-menit terakhir. Saat Kasman baru saja mengangguk, tiba-tiba terdengar bunyi berdering dari dalam kantongnya. Bip, 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 bip. Bunyi itu terdengar nyaring dan cepat. Kasman buru-buru mengeluarkan benda itu dari dalam kantongnya, yaitu sebuah kotak sebesar telapak tangan. Saat ini, kotak itu sedang bergetar dengan cahaya merah berkelip-kelip dan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Hendrik tertegun sesaat. Perintah pemanggilan level A dari keluarga Wijaya. Mendapatkan perintah pemanggilan level A dari keluarga Wijaya itu sama saja dengan diperintah oleh senior manajemen keluarga. Para prajurit keluarga Wijaya yang mendapatkan sinyal ini harus secepatnya kembali ke kediaman keluarga Wijaya. Begitu cahaya merahnya menyala, itu berarti ada masalah gawat yang terjadi di keluarga Wijaya. Kasman tertegun untuk sesaat, lalu bertanya kepada Hendrik. Pak Hendrik, aku harus bagaimana? Hendrik berpikir sejenak dan berkata, kalau kamu tidak kembali, kamu akan dihukum habis-habisan oleh keluarga. Pernah ada seorang prajurit keluarga Wijaya yang tidak berhasil kembali tepat waktu dan pada akhirnya dia harus mati. Jadi, kamu harus kembali. Kemudian, Hendrik pun memerintah. Tapi, kamu harus hati-hati setelah kembali. Kamu sama sekali tidak boleh mengatakan apapun tentang situasi di sini. Oh, satu lagi. Sekalian perhatikan juga seperti apa sikap keluarga Wijaya sekarang. Tapi, Tuan Muda Valentino. Kasman agak khawatir. Jika dia kembali, itu berarti dia harus membawa para prajurit keluarga Wijaya bersamanya. Jika itu sampai terjadi, siapa yang bisa menjaga keselamatan Valentino? Jangan khawatir, orang-orang dari Black Tiger Security akan melindungi Tuan Muda Valentino secara diam-diam. Lagi pula, masih ada bawahanku yang lain. Evan juga ada di sini. Jawab Hendrik sambil mengibaskan tangannya. Kasman mengangguk, lalu menekan sebuah tombol yang menyeratkan bahwa dia menerima perintah itu. Apa ada informasi apapun dari pihak sana? Tanya Kasman. Semuanya dalam kondisi normal dan untuk saat ini tidak ada pergerakan apapun. Jawab Hendrik sambil menghela napas pelan. Setelah itu, Kasman tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas untuk tiba di kediaman keluarga Wijaya tepat waktu. Hendrik menatap kejauhan dengan murung. Apa dia bisa mempertahankan asosiasi Valentino Empire yang dibangun oleh Valentino? Aliansi itu adalah sebuah bisnis yang sangat besar. Valentino yang dulu berada di puncak tertinggi kini sedang berada dalam kesulitan. Kapan dia bisa mendapatkan kembali momentumnya? Hendrik juga tidak tahu jawabannya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini adalah berusaha dengan segenap tenaganya untuk melindungi Valentino dari segala mara bahaya. Pukul 8 malam. Angel berjalan keluar dari ruangan dokter dan kembali ke kamar rawat untuk mulai membereskan barang-barang.
Menurut dokter, sekarang semua luka Valentino sudah sembuh. Sedangkan untuk akibat dari trauma pada otaknya, percuma saja Valentino tetap berada di rumah sakit karena ingatannya hanya bisa pulih perlahan seiring berjalannya waktu. Yang terpenting adalah kehadiran para pengawal berpakaian hitam itu membuat seluruh rumah sakit menjadi panik. Oleh sebab itu, dokter menuliskan resep obat yang bisa membantu proses pemulihan Valentino dan menyarankan agar Valentino keluar dari rumah sakit. Angel juga langsung setuju karena dia merasa sangat tidak nyaman jika harus merawat Valentino di rumah sakit. Angel, kenapa kita harus pergi? Mau pergi jalan-jalan ya? Tanya Valentino dengan penasaran. Kita akan bermain sebuah permainan yang menyenangkan hari ini. Aku akan membawa Tino pulang, lalu memasakkan makanan yang lezat untukmu. Bagaimana? Meski Angel masih merasa sulit untuk menerima kenyataan ini, dia tetap berbicara kepada Valentino sambil tersenyum. Baiklah, masak yang enak, sahut Valentino, lalu kembali menunduk dan memainkan mainannya. Brak! Tepat pada saat itu, pintu kamar rawat Valentino dibuka. Mary dan David berjalan masuk dengan perlahan. Mereka tentu saja sudah tahu tentang kondisi Valentino. Sekarang, mereka datang karena Angel yang menelpon mereka. Angel memberitahu mereka tentang Valentino yang akan keluar dari rumah sakit. Setelah menerima telepon, David tidak berlama-lama dan langsung datang untuk menjemput Valentino pulang. Angel, bagaimana keadaan Valentino? Apa dia sudah lebih baik? Tanya David. Masih sama seperti biasa. Jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Valentino mengangkat kepalanya menatap mereka berdua, lalu kembali menunduk dan bermain dengan miniatur kereta apinya. Baiklah, ayo kita segera pergi. Angel membawa barang-barangnya, lalu berjalan menghampiri Valentino untuk memapahnya. Pergi? Sahut Mary dengan dingin. Pergi kemana? Tentu saja pulang. Ibu, ada apa denganmu? Tanya Angel sambil mengernyit. Mary melirik Valentino dan kilatan jijik terpancar dari matanya. Bahkan rasa jijik itu terlihat lebih kentara daripada 3 tahun yang lalu. Coba aku tanya dulu padamu, apa kamu sudah hamil? Mary balas bertanya. Angel tertegun sesaat begitu mendengarnya. Ada sedikit rasa malu yang muncul dalam hatinya karena dia tidak tahu kenapa Mary tiba-tiba bertanya seperti itu. Seharusnya belum. Waktu itu aku dan Valentino melakukannya saat aku di masa yang aman. Jawab Angel dengan suara pelan. Mary sontak menghela napas lega begitu mendengarnya dan raut penghinaan di wajahnya terhadap Valentino menjadi lebih jelas. Kalau memang begitu, maka aku akan berterus terang saja. Kamu harus meninggalkan Valentino. Kalian berdua harus bercerai. Aku tidak akan membiarkan putriku menghabiskan hidupnya bersama seorang idiot. Kata Mary tanpa basa-basi. Apa katamu? David menyahut sambil mengernyit. Angel sontak mengangkat kepalanya dan menatap Mary. Valentino tidak idiot. Apa bedanya dia dengan orang bodoh? Dia sudah berusia 20-an, tapi tingkat kecerdasannya sama seperti anak-anak. Apa namanya itu kalau bukan orang idiot? Aku selalu berpikiran dia adalah seorang pecundang sejak 3 tahun lalu, tapi tidak kusangka ternyata justru saat inilah dia menjadi pecundang yang sesungguhnya. Menantu yang masuk ke keluarga istri itu tidak lebih baik dari seekor anjing. Statusnya sebagai menantu yang menumpang hidup itu benar-benar memalukan. Jangan bilang aku sombong. Aku tidak akan mengatakan apa-apa kalau dia berguna bagi keluarga kita. Tapi karena sekarang dia benar-benar tidak berguna, aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumah kita. Sahut Mary dengan nada yang terdengar sangat dingin. Valentino mengangkat kepalanya sambil termangu, dia menatap semua orang dengan kebingungan. Jangan takut, Tino. Kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kata Angel sambil menepuk-nepuk punggung Valentino dengan pelan. Matanya menatap Mary dengan keras kepala. Bab 623, aku akan terus menemani dia. Valentino bersembunyi di belakang Angel dengan ketakutan sambil menganggukkan kepalanya. Melihat adegan ini membuat Mary semakin mengabaikan Valentino, bibirnya pun terlihat semakin cemberut. Meskipun 3 tahun lalu Valentino tidak memiliki keahlian apapun, dia tetaplah manusia normal, paling-paling Mary hanya merasa sedikit jengkel dengan hal itu. Kalau sekarang apa namanya? Idiot. Apakah dia harus membiarkan Angel menghabiskan sisa hidupnya dengan idiot ini? Dengar tidak, kalian harus cerai. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengejekku karena memiliki seorang menantu idiot.
Lagi pula kalian baru menikah selama 3 tahun. Perasaan apa yang bisa kalian miliki? Bukarin tetangga kita sudah menikah selama 20 tahun dengan suaminya. Suaminya mengalami penyumbatan otak sehingga jadi setengah lumpuh. Bukankah mereka juga bercerai begitu saja? Gail, suami istri itu ibarat burung yang berada di hutan yang sama. Mereka akan terbang secara terpisah ketika terjadi bencana. Hal ini sangat normal. Mary menatap Angel. David mencoba menarik tangan Mary, tetapi Mary langsung menyingkirkan lengannya. Mengapa kamu diam saja? Mary memarahi Angel. Bu, apakah ibu lupa berapa banyak hal yang sudah Valentino lakukan untuk keluarga kita? Dia memberi ayah mobil mewah, membiarkan kita tinggal di villa, menyembuhkan penyakit nenek. Selama 3 tahun ini, dia sudah bekerja keras tanpa pernah membuat perhitungan apapun. Selama 3 tahun bersama keluarga kita, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sekarang dia jatuh sakit. Apakah ini salahnya? Lalu kita akan meninggalkan dia begitu saja? Semua ini bukan salahnya. Dia pun tidak mau menjadi seperti ini. Dia tidak salah. Kata Angel sambil menahan air matanya. Jangan menangis, Angel. Valentino mengulurkan tangannya, kemudian dia menyentuh wajah Angel dengan lembut. Menjadi idiot adalah kesalahan terbesarnya. Awalnya aku sudah mengubah sikapku terhadapnya, tapi sekarang, salahkan saja nasibnya yang malang. Apa yang kulakukan ini tidak seberapa. Sekarang di mana Hendrik dan orang-orang yang sebelumnya melayani dia? Angel, kamu harus paham, masa Valentino telah usai. Bahkan Hendrik dan yang lainnya pun mengabaikan dia. Apa yang masih ingin kamu pertahankan? Dengarkan Mama, bercerailah dengan Valentino dan jangan biarkan dia menahanmu. Dengan kecantikanmu, kamu bisa menikah lagi sesuka hatimu. Mary membujuk Angel dengan nada bicara yang lebih hangat. Namun, Angel masih tetap kekeh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Aku tidak akan pernah meninggalkan Valentino. Dia menjadi seperti ini karena aku, meski bukan karena aku pun, dia tetaplah suamiku. Suami Angel Kusuma. Aku akan mengikuti suamiku. Mau dia berubah menjadi seperti apapun, aku akan terus menemani dia. Meskipun sekarang dia berubah menjadi seperti ini, dia masih dapat mengingatku. Ini membuatku semakin ingin bersamanya. Angel menggigit bibirnya. Kata-kata yang dia ucapkan sangat tegas. Mary mengedipkan matanya beberapa kali. Kemudian dia tiba-tiba tertawa. Gail, kamu masih bersikeras ingin bersama Valentino bukan karena kamu masih berpikir kalau dia memiliki posisi yang terhormat dan ada begitu banyak penguasa di kota Neo yang menghormatinya, kan? Biar aku beritahu kamu, kamu salah. Kalau Valentino benar-benar putra dari keluarga Wijaya, di kota Kamer persis seperti apa yang kamu katakan. Mengapa keluarga Wijaya tidak mengutus orang lain untuk datang menjemputnya? Lalu, kamu tahu tidak mengapa ada banyak orang yang menghormati Valentino? Semua itu karena Hendrik. Adapun mengapa Hendrik sangat menghargai Valentino, semua itu karena Valentino berutang kepada Hendrik, dia berharap Valentino dapat mengembalikan utangnya nanti di kemudian hari. Kamu selalu berada di rumah sakit, makanya kamu tidak tahu. Semua kabar ini diucapkan sendiri oleh Hendrik. Mary terus mencibir. Angel tercengang ketika mendengar kata-kata itu, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Valentino adalah putra dari keluarga Wijaya. Jika tidak, Direktur Hendrik juga tidak memiliki hak untuk memberikan 100% saham Maple Rain Real Estate padaku. Kalau begitu anggap saja dia pernah menjadi putra dari keluarga Wijaya. Meski demikian, tetap saja tidak bisa menyembunyikan fakta kalau sekarang dia menjadi idiot. Entah ada berapa banyak putra yang keluarga Wijaya miliki. Apa mungkin mereka akan membiarkan seorang idiot membuat malu keluarga? Nah, jangan naif. Dia bahkan tidak bisa menjadikanmu nyonya di keluarga Wijaya. Mary menggelengkan kepalanya. Jangan bicara lagi. Mau dia putra dari keluarga Wijaya atau bukan, mau seperti apapun dia, aku tidak akan meninggalkannya. Angel menjawabnya tanpa ragu. Dasar bodoh. Kamu akan menjadi bahan gunjingan orang karena memiliki suami idiot. Mary kehilangan kesabarannya. David berteriak sambil mengernyitkan alisnya. Sudah, jangan bertengkar lagi. Angel, apakah kamu sudah memutuskan untuk terus bersama Valentino? Tapi kondisinya sekarang. Ayah, jangan bicara lagi. Aku tidak akan meninggalkan dia. Angel masih bersikeras. Baiklah, baiklah. Valentino, pulanglah bersama kami. David menganggukkan kepalanya. David Kusuma, apa katamu? Kamu sengaja cari ribut denganku. Mary tiba-tiba menolehkan kepalanya. Kemudian dia berteriak ke arah David. David terdiam sejenak, kemudian dia berkata dengan suara yang pelan.
Valentino harus pulang bersama kita. Sepertinya kamu ingin aku tidak pulang ke rumah, ya? Dasar pecundang. Biar ku beritahu kamu. Aku tidak akan pulang kalau Valentino pulang. Mary yang sudah diambang kemarahan ingin memukul David. Plak! David tiba-tiba mengangkat tangan dan menampar Mary tepat di wajahnya. Tamparan keras ini membuat Mary mundur sebanyak 3-4 langkah. Aku memang pecundang. Tapi apakah kamu pikir aku takut denganmu? Hari gini suami mana yang takut dengan istrinya? Kamu pikir wanita dapat mengalahkan pria? Seorang wanita bahkan tidak mampu membawa beberapa kilo beras. Kenapa aku harus takut denganmu? Hanya saja kami para pria sangat menyayangi keluarga. Kamu harus tahu itu. David berteriak dengan suara yang rendah. Kamu berani menamparku hanya demi idiot ini? Mary memegangi wajahnya sambil memelototi David. Valentino telah menyelamatkan ibuku. David menatap Mary dengan dingin. Mary tercengang setelah mendengar kata-kata David. Kemudian dia berkata sambil tersenyum dingin. Aku tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Yang aku lihat adalah sekarang. Kamu menamparku, kan? Apa gunanya kamu menamparku? Aku malah semakin tidak ingin membiarkannya masuk ke rumah. Mary terduduk di lantai. Rumah itu masih milik Valentino. David mengatakannya sekali lagi sambil menggertakkan giginya. Aku tidak peduli. Pokoknya kalau ada dia di keluarga ini, maka aku tidak ada, begitupun sebaliknya. Lakukan saja sesukamu. Kalau kamu ingin membiarkan putrimu hidup dengan seorang idiot, aku tidak setuju. Mary marah sambil duduk di lantai. Angel menghela napas panjang, dia melingkarkan tangannya di pinggang Valentino, kemudian berkata sambil menatap Mary. Ma, aku tidak akan meninggalkan Valentino selamanya. Kalau Mama mengatakan hal seperti ini sekali lagi, maka mulai hari ini aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak di antara kita. Kata-kata yang diucapkan Angel membuat David dan Mary tiba-tiba membelalakan matanya. Di sisi lain, Hendrik mendengar semua percakapan ini melalui alat penyadap yang sudah dipasang. Hendrik tiba-tiba bangkit berdiri ketika mendengar perkataan Angel. Matanya dipenuhi dengan rasa haru. Tuan Muda Valentino, usahamu tidak sia-sia. Wanita ini benar-benar dapat diandalkan. Dengan begini, aku dapat merasa lega. Nona Angel lulus melewati tes ini, aku akan segera mengatur rencana selanjutnya. Hendrik bergumam sendiri, kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengatur rencana selanjutnya. Bab 624, akulah yang berutang padanya. Di dalam bangsal. Setelah mendengarkan perkataan Angel yang diucapkannya kata per kata, Mary tertegun selama belasan detik. Kamu! Mary mengulurkan tangan dan menunjuk Angel, dia berkata dengan marah. Demi idiot ini kamu ingin memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Valentino bukan orang idiot. Teriak Angel sekali lagi. Jangan bertengkar lagi. Apa kalian belum cukup membuat malu? Kita pulang dulu saja. Kalian bisa bertengkar setelah pulang. Kata David dengan wajah masam. Angel tidak berbicara lagi. Dia meletakkan barang yang ada di tangannya, lalu berjongkok untuk memakaikan Valentino sepatu. Ibu, kalau kamu benar-benar tidak membolehkan kami pulang, kami tidak akan pulang. Kami bisa menyewa rumah di luar atau pergi ke Villa Cloud. Ujar Angel. Angel, kamu baru saja mengambil alih perusahaan. Kalau kamu membawa Valentino di luar sendirian, lalu bagaimana dengan perusahaan? Tanya David sambil mengernyit. Angel menundukkan kepala dan menjawab dengan tegas. Aku tidak mau perusahaan. Berikan saja pada yang mau. Aku hanya mau Valentino. Kamu benar-benar membuatku marah. Teriak Mary dengan marah. Bicarakan saja nanti setelah pulang. Kita pulang bersama-sama. David menarik Mary untuk bangun. Kali ini, Mary tidak berbicara lagi. Dia berjalan paling depan dengan penuh kebencian. Kalau Angel benar-benar tidak menjadi CEO perusahaan, maka pendapatan keluarga mereka tentu akan menurun drastis. David membawa barang yang sudah dikemas Angel. Angel menarik tangan Valentino dan turun bersama-sama. Di jalan, Valentino melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mulutnya terus menggumamkan sesuatu dari waktu ke waktu. Banyak perawat, dokter, bahkan pasien di koridor yang diam-diam membicarakan sesuatu. Mereka mengomentari Angel. Mereka sedikit banyak tahu perihal Valentino. Menurutmu, apa gunanya punya banyak uang? Awalnya,
ketika pemuda ini dirawat di rumah sakit, ada lebih dari 100 orang yang menjenguknya. Sekarang, jangankan 100 orang. 1 orang pun tidak ada. Semua orang tidak peduli dengannya lagi. Gadis ini cukup baik, dia masih bersedia menemaninya. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Ke depannya, pasti hidupnya akan sangat menderita kalau bersama dengan orang bodoh seperti itu. Kasihan. Ketika mendengar orang-orang itu berbisik, Angel merasa sangat sedih. Dia tanpa sadar menundukkan kepala, air mata pun mengalir di matanya. Dulu, ketika Angel merasa sedih, dia bisa mengadu pada Valentino. Valentino akan memeluk Angel untuk menenangkannya. Namun sekarang, bagaimana Angel harus mengadu pada Valentino? Dengan IQ Valentino yang hanya berusia 8 tahun, bagaimana dia bisa mengerti hal-hal seperti ini? Angel menundukkan kepala dan berjalan ke depan tanpa berbicara. Setelah beberapa detik berlalu, dia mengusap air matanya dan langsung mengangkat kepalanya. Angel akan menghadapi masalah dengan kepala tegak. Dia menerima semuanya dengan tenang. Angel mengerti bahwa ini adalah jalan yang dipilihnya. Selama Angel membawa Valentino, akan lebih banyak cibiran dan komentar ke depannya. Akan tetapi, Angel tidak mengeluh dan menyesalinya. Ketika memikirkan hal ini, Angel menggenggam tangan Valentino dengan lebih erat. Di bawah, Mary berjalan masuk ke dalam mobil tanpa mengatakan apa-apa dengan perasaan marah. Ada banyak pengawal di sekitar sini sebelumnya. Kemana mereka sekarang? Mary tidak tahan untuk mendengus dingin. Inilah kenyataannya. Tidak peduli kalian menerimanya atau tidak, ini adalah kenyataan. Angel tidak berbicara. Dia membawa Valentino sampai ke dalam mobil, kemudian menutup pintu mobil. David melirik Valentino yang sedang bermain Ultraman melalui kaca spion. Dia menghela napas dan bertanya. Semuanya sudah duduk dengan baik kan? Kalau sudah, kita pergi sekarang. Mobil melaju perlahan-lahan meninggalkan rumah sakit rakyat kota Neo. Waktu pertama kali mereka tiba, ada ratusan mobil mewah dan ratusan orang mengawal mereka. Ketika mereka pergi sekarang ini, hanya ada satu mobil ini saja. Hal ini menandakan bahwa orang-orang sudah tidak peduli dengan mereka. Akan tetapi, di tempat yang tidak terlihat oleh Angel, ada banyak pengawal berbaju hitam yang segera menyalakan mobil dan mengikuti mereka diam-diam. Mereka adalah personel yang diutus Hendrik untuk melindungi Valentino diam-diam. Angel, aku akan memberitahu hal buruknya terlebih dahulu. Kalau kamu ingin menyuruhku membantu mengurus Valentino, hal itu tidak mungkin terjadi. Mary mengatakan hal itu ketika mobil baru saja keluar dari rumah sakit. Aku tidak butuh kalian merawat Valentino. Aku sendiri yang akan merawatnya, kata Angel dengan sikap yang tegas. Mary mendengus dingin. Kamu yang merawatnya sendiri? Bagaimana kamu merawatnya sendiri? Apa kamu sudah tidak butuh perusahaan? Apa kamu tidak perlu bekerja lagi? Kalau begitu, aku akan bawa Valentino pergi bekerja juga. Kalian tidak perlu khawatir. Aku juga ingin memberitahu kalian. Kalau kalian menggertak Valentino di belakangku, aku akan segera membawa Valentino meninggalkan rumah. Angel menggigit bibirnya. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya Angel berbicara dengan sikap seperti itu kepada Mary. Mary masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Angel mendahuluinya. Dia sudah berkorban terlalu banyak untukku. Selama 3 tahun, akulah yang berutang padanya. Sekarang, ketika saatnya membayar utang, aku tidak akan lari. Ketika mendengar perkataan Angel, mulut Mary bergerak, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Angel mengatakan hal ini, suasana menjadi sepi, tidak ada lagi yang berbicara di dalam mobil. Valentino juga sangat tenang. Dia bermain tanpa membuat keributan. Angel menghela napas dalam hatinya. Dia meraih satu tangan Valentino dengan lembut dan meletakkannya di pahanya, lalu menolehkan kepala dan melihat keluar. Di malam yang gelap, lampu di toko-toko yang ada di kedua sisi jalan menyala pada saat ini. Pejalan kaki di trotoar tertawa dan berbicara sambil melihat pemandangan di sepanjang jalan. Lampu kendaraan yang lalu lalang di jalan terlihat gemerlap. Semuanya sama seperti biasa. Pesta ulang tahun yang menggemparkan kota beberapa hari yang lalu tampak berlalu dengan cepat seperti kilat. Akan tetapi, entah sampai kapan, hari itu akan membekas dengan sangat dalam di dalam benak Angel. Kenapa lampu jalan di bagian ini rusak? Waktu kita datang masih baik-baik saja? Tiba-tiba, David bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya memotong lamunan Angel. Entah sejak kapan, David sudah berbelok ke jalan terpencil yang hampir tidak ada lampunya. David mau tidak mau menyalakan lampu jauh.
Untungnya lampu Bentley Malsen sangat terang, jadi tidak terlalu memengaruhi perjalanan. Angel, aku takut. Valentino yang sedang bermain tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Kemudian dia buru-buru menyandarkan tubuhnya ke arah Angel. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan takut. Tino anak baik. Angel langsung memeluk Valentino, dia juga membelalakan matanya dan melihat keluar jendela. Mary mendengus dingin lagi. Benar-benar tidak berguna. Entah sejak kapan, bulan yang ada di langit perlahan-lahan bersembunyi di balik awan. Awan gelap pun menutupi bulan. Tiba-tiba sebuah perasaan tidak nyaman muncul di hati Angel, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Ayah, cepat lewati jalan ini, kata Angel sambil menjulurkan kepalanya. Baiklah. David mengiyakan, dia menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil. Akan tetapi, ketika baru saja mengemudi selama belasan detik, David tiba-tiba menginjak rem, tubuh orang-orang yang ada di dalam mobil pun terguncang. Valentino memeluk Angel dengan erat, seperti binatang kecil yang ketakutan. Dia menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Angel buru-buru bertanya. Ada apa, ayah? Ada yang janggal di depan. David melihat ke depan sambil mengernyit. Dia berbicara dengan sedikit gugup. Mary dan Angel juga melihat ke depan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka melihat di tengah jalan di depan ada 4 pria kekar berbaju hitam yang sedang membakar sesuatu. Api menyala di tengah jalan, pijar api tidak berhenti berterbangan. Keempat pria berpakaian hitam itu memegang setumpuk barang di tangan mereka dan terus melemparkannya ke dalam api. Mereka sedang membakar uang kertas. Gumam David dengan terkejut. Bab 625, Kesialan bertubi-tubi. Kehadiran keempat orang itu ditambah dengan 2 mobil di sebelah mereka membuat jalanan tidak bisa dilewati. David ragu sejenak. Dia pun bersiap memutar balik mobil. Namun saat ini, beberapa orang berpakaian hitam perlahan berdiri dan melihat ke arahnya. Kenapa? Sudah bakar uang kertas dan sekarang mau pergi. Kalau begitu, bukankah uang yang kami antarkan terbuang percuma? Salah seorang dari mereka maju sambil tersenyum jahat. David langsung melihat ada yang tidak beres. Karena itu, dia segera menaikkan kaca mobilnya dan bersiap memutar balik mobil kembali ke jalan semula. Tiba-tiba, muncul cahaya lampu mobil dari belakang. Belasan orang berpakaian hitam turun. Mobil yang mereka bawa membuat mobil David tidak bisa bergerak kemana-mana. Habis sudah. Mereka pasti musuh Valentino. Sudah kubilang, sudahlah seorang idiot, Valentino juga selalu menjadi sumber masalah. Ketika melihat Valentino kehilangan kekuasaan, orang-orang yang pernah dia singgung mulai berdatangan untuk balas dendam. Angel, kalau memang kamu pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Wajah Mary pucat, bibirnya bergetar. Angel juga terkejut melihat pemandangan di depannya. Dia hanya diam tanpa mengucapkan apa-apa, sementara tangan kanannya menggenggam erat tangan Valentino. David, buka pintunya. Serahkan Valentino pada mereka. Mereka pasti menginginkan Valentino. Asalkan kita menyerahkan Valentino, kita bisa lepas dari mereka. Kata Mary sambil memegang lengan David. Mary, kamu jangan bicara sembarangan. David menghempaskan tangan Mary, wajahnya masam. Kamu bodoh. Kalau kita tidak menyerahkan Valentino, keluarga kita juga akan kena. Teriak Mary. Angel berkata dengan dingin. Ayah, buka pintunya. Aku dan Valentino akan turun. Kamu bilang apa? Mary terbelalak. Tanpa mengatakan apa-apa, David menurunkan kaca mobil. David sebenarnya adalah seorang penakut. Namun, laki-laki yang dia andalkan sudah seperti ini. Kini, hanya David satu-satunya pria di keluarga mereka. Sebagai kepala keluarga, David harus memikul tanggung jawab keluarganya. Selama ini, Valentino yang melakukannya. Sekarang gilirannya. Kalian mau apa? Tanya David. Hei. Ketua kelompok baju hitam itu tersenyum licik, lalu menjawab. Kami ingin membawa kalian ke suatu tempat. Selesai pria itu berbicara, di belakangnya muncul belasan orang berpakaian hitam lainnya. Orang-orang ini membawa pedang, pistol, pemukul, dan sebagainya. Depan belakang ada belasan pria berpakaian hitam, kiri kanan ada taman bunga yang terbuat dari batu. David dan keluarganya tidak bisa kabur. Pukulan dari mereka datang bertubi-tubi. Angel sangat ketakutan.
turunlah. Aku antar kalian ke sana. Kata ketua kelompok itu sambil tersenyum dingin. Berem, berem, berem. Tepat pada saat itu, terdengar suara mesin mobil dari belakang. David dan keluarganya tertegun. Mereka pun menoleh ke belakang. Ada 7-8 mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka bagaikan harimau yang berburu mangsa di malam hari. Walaupun di depan mereka ada mobil lain, mobil-mobil itu tidak menurunkan kecepatan mereka. Tidak hanya tidak menurunkan kecepatan, mereka bahkan menginjak pedal gas semakin dalam. Mobil melaju bagaikan anak panah yang ditembakkan. Bu, keratak, kerak. Berbagai macam suara yang memekakan telinga terdengar berturut-turut. Terjadi kecelakaan besar di jalan tersebut. Kedelapan mobil tadi terus melaju ke depan, lalu mengelilingi mobil David. Pintu mobil pertama terbuka. Ethan turun sambil membawa sebuah pedang. Begitu turun, dia meludah ke tanah. Semua turun! Lindungi Tuan Valentino! Teriak Ethan. Bang! 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 Pintu mobil lainnya terbuka. Puluhan orang dari Black Tiger Security turun dari mobil. Angel, Mary dan David tercengang melihat ini. Bukankah Eri, Arvin dan yang lainnya tidak peduli lagi pada Valentino? Tapi kenapa Ethan masih melindunginya? Puluhan orang dari Black Tiger Security ini turun sambil membawa pedang yang bersinar-sinar. Pandangan mereka tertuju pada orang berpakaian hitam di kedua sisi mobil David. Akan tetapi, pria yang memimpin kelompok baju hitam itu tidak kelihatan terkejut ataupun takut saat melihat kedatangan Ethan dan rombongannya. Hehe, tentara abal-abalan kota Neo. Kalian bukan apa-apa. Kuberi kalian kesempatan. Tinggalkan tempat ini dalam waktu 1 menit, maka aku akan melepaskan kalian. Tapi kalau tidak, kalian semua akan kuantar ke liang kubur. Kata pria itu sambil tersenyum dingin. Cih! Ethan meludah ke tanah. Aku telah melewati berbagai macam perkelahian, tapi aku masih hidup hingga saat ini. Seharusnya kalianlah yang takut padaku. Selesai berbicara, Ethan mengangkat pedangnya dan menyerbu ke depan. Kuhabisi kalian semua! Ethan berteriak sambil mengangkat pedangnya dan mulai menyerang. Beberapa dari mereka tetap tinggal untuk menjaga Valentino serta keluarganya. Sementara yang lain ikut menyerang kelompok baju hitam tersebut. Sejak Valentino menyatukan kota Neo, mereka kembali bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Tidak ada yang berani macam-macam dengan aliansi ini selama beberapa waktu, makanya mereka jarang melakukan penyerangan. Karena itu, penyerangan kali ini merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka. Terdengar suara pedang yang ditarik keluar dari sarung, disusul suara teriakan serbu. Saat melihat Ethan dan yang lainnya menyerbu bagaikan binatang buas, pemimpin kelompok berbaju hitam tersenyum licik. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Saat Ethan berjarak 5 meter darinya, pria itu mengeluarkan pistol dari pinggang dan mengarahkannya kepada Ethan. Kid! Ethan dan rekan-rekannya terbelalak, langkah mereka terhenti. Pistol ini bukan pistol mainan, kalian boleh saja mencobanya. Kata pria itu sambil tersenyum jahat. Ethan tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Sialan kamu! Dor! Ujung pistol pria itu berpindah dan menembak lutut Ethan. Ah! Ethan berteriak, lalu terduduk di tanah sambil memegang lututnya. Beberapa rekannya yang juga berasal dari Black Tiger Security tertegun. Wajah mereka ketakutan. Mereka tidak berani bertindak gegabah saat menghadapi senjata api. Tinggalkan tempat ini atau mati. Silakan pilih. Kata pria berpakaian hitam itu kepada para pemuda di depannya. Para pemuda itu meneguk ludah. Pada akhirnya, mereka menjatuhkan senjata masing-masing dan berlari pergi. Mereka bukan tentara keluarga Wijaya. Mana mungkin mereka begitu setia terhadap Valentino. Sialan kalian! Jangan pergi! Teriak Ethan. Namun, tidak ada yang menuruti perintahnya. Mereka semua kabur meninggalkan tempat itu. Ethan sangat ketakutan, tapi dirinya lebih setia terhadap Valentino daripada rekan-rekannya tadi. Karena kamu begitu setia terhadap Valentino, aku akan mengirimmu ke neraka. Kata pria berpakaian hitam sambil tersenyum jahat memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Pistol diarahkannya pada kepala Ethan. Ya, jangan! Pinta Ethan. Wajahnya pucat pasi.
Dor! Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Ah! Suara teriakan terdengar dari antara kelompok berbaju hitam. Bab 626, Sembunyi. Orang-orang berbaju hitam itu berteriak sambil memegang pergelangan yang terluka. Pistol yang ada di tangan mereka pun terjatuh. Reaksi Ethan sangat cepat. Dia langsung memungut pistol tersebut. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan menembaki kelompok orang tersebut, kemudian langsung bersembunyi di antara pot-pot tanaman. Diiringi suara mesin yang keras, beberapa mobil sedang menuju kemari. Hendrik menurunkan jendela mobil, pistol yang ada di tangannya masih mengepulkan asap. Dia memang sudah lama tidak beraksi seperti ini, tapi kemampuannya yang sudah mendarah daging itu tidak pernah hilang dari dirinya. Begitu melihat Hendrik dan yang lainnya datang, orang-orang berbaju hitam itu segera memicingkan mata mereka. Hendrik dan yang lainnya telah membawa tekanan yang sangat besar bagi mereka. Ciit! Mobil seketika berhenti. Evan turun dari mobil dengan ekspresi dingin. Di belakangnya ada belasan pria kekar berbaju hitam. Kasman telah membawa seluruh prajurit keluarga Wijaya. Jadi saat ini, bala bantuan mereka tidak cukup banyak. Kasman hanya bisa diam-diam meninggalkan sebuah pistol mitralyur. Kalau dia meninggalkan lebih banyak, takutnya keluarga Wijaya akan mengetahuinya. Akan tetapi, kehebatan para prajurit keluarga Wijaya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Krak! Di tangan Evan ada sebuah pistol mitralyur. Dia tanpa ragu mengukang penutup pistol dan langsung menarik pelatuk. Peluru-peluru tersebut seketika melesat keluar. Dor, 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 dor! Pistol mitralyur itu terus menyemburkan percikan api. Evan tidak akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang menginginkan nyawa Valentino. Peluru tidak mengenal target. Siapapun yang terkena peluru, maka orang itu yang harus mati. Sementara puluhan pria berbaju hitam itu juga ikut mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Evan. David, Mary dan Angel yang sedang duduk di dalam mobil sontak membelalakan mata mereka, jantung mereka sedang berdebar kencang. Biasanya kejadian tembak-menembak seperti ini hanya bisa mereka saksikan di televisi. Akan tetapi, sekarang malah sedang terjadi di depan mata mereka. Bahkan ada peluru tersasar hingga menembak mobil dan membuat mereka ketakutan. Angel, apa yang sedang terjadi di luar? Tino takut. Valentino segera memeluk pinggang Angel dengan erat. Tubuh Valentino sampai bergetar hebat karena terlalu ketakutan. Tino, jangan takut. Di luar sana ada yang menyalakan petasan. Sebentar lagi sudah akan selesai kok. Sebentar lagi, ya? Angel segera menghibur Valentino. Kak Evan, mereka juga ada pistol. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan diri untuk kita. Kalian bawa Tuan Muda Valentino pergi dulu, biar kami yang menjaga dari belakang. Salah satu pemuda yang dibawa Evan berguling ke samping Evan untuk melapor situasi. Hendrik dan Evan tahu hal ini tidak bisa ditunda terlalu lama, jadi mereka segera menyerahkan pistol mereka ke orang di samping. Jangan lupa dengan rencana kita. Harus ada yang selamat, kita harus bisa mendengar mereka membuat panggilan. Setelah Evan selesai bicara, dia bergegas menghampiri sisi Valentino bersama Hendrik. Puluhan orang yang ada di belakang mereka sedang memanfaatkan mobil untuk berlindung sambil menembakkan peluru ke pihak lawan. Bruk! Hendrik membuka pintu mobil dengan keras, lalu menarik Valentino dari samping Angel. Paman Hendrik! Mainanku! Teriak Valentino. Dia berbalik pergi untuk mengambil kotak mainannya, lalu memeluk kotak tersebut dengan erat. Tuan Muda jangan takut. Ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka melukaimu. Nona Angel, ayo biar kuantar kalian pergi. Ucap Hendrik dengan serius. Angel tidak berani ragu-ragu lagi. Dia segera mengambil obat-obatan yang ada di samping Valentino dan ikut Valentino turun mobil. Di bawah perlindungan Evan dan beberapa orang lainnya, mereka bergegas berjalan menuju mobil yang berhenti agak jauh. Kalian mau pergi kemana? Teriak Mary yang sedang bersembunyi di dalam mobil. Tuan Muda Valentino sudah pergi, jadi kalian sudah aman. Bukankah itu adalah keinginan kalian? Hendrik mengucapkan kalimat itu dengan kaku. Setelah itu dia langsung membawa Angel dan Valentino naik mobil. Kalau saja bukan karena Angel, Hendrik sama sekali tidak berniat untuk menjelaskannya pada Mary. Valentino telah banyak berkorban demi keluarga Kusuma. Kini saat dia dalam masalah, Mary malah ingin menyingkirkannya. Sikapnya sungguh menjijikkan. Mobil sontak melaju dengan cepat. Evan yang duduk di kusir pengemudi sedang menginjak pedal gas dalam-dalam. Meski jumlah mereka sedikit,
mereka masih membagi tim kecil lagi untuk mengikuti mobil mereka dan melindungi mereka dari belakang. Pergi ke stasiun kereta api. Perintah Hendrik dengan wajah serius. Evan juga tidak ragu. Dia segera menginjak pedal gas dan menuju ke stasiun kereta api Kota Neo. Nona Angel, aku ingin meminta bantuanmu untuk menjaga Tuan Muda Valentino selama beberapa waktu. Ucap Hendrik sambil menoleh ke belakang. Mendengar ucapan itu, Angel tertegun sejenak, lalu bertanya dengan serius. Valentino adalah suamiku, tentu saja aku harus menjaganya. Bagus, bagus. Hendrik memandang spion belakang sesaat, hatinya sedang diliputi kecemasan. Benar saja. Pihak lawan sudah menyiapkan segalanya. Di belakang mereka, tiba-tiba ada beberapa mobil yang muncul dari arah lain. Evan membelalakan matanya. Dia sangat ingin menginjak pedal gasnya hingga kandas. Kecepatan mobil pun meningkat. Mobil itu melaju menuju stasiun kereta dengan cepat seperti anak panah yang baru dilepaskan. Jarak dengan mobil yang mengikuti mereka pun semakin besar, tapi Evan sama sekali tidak berani melepaskan pedal gas tersebut. Dia terus menerobos puluhan lampu merah dan terus menyalip mobil lain. Nona Angel, ambillah 2 lembar tiket ini. Stasiun terakhir masih terpaut belasan stasiun dari Kota Neo. Kalian bisa turun di stasiun mana saja, tapi ingat, hindari keramaian dan jangan sampai ada yang mengenali kalian. Hendrik menyerahkan 2 lembar tiket kepada Angel. Angel mengulurkan tangannya untuk mengambil tiket. Dia pun bertanya, Direktur Hendrik, siapa orang-orang itu sebenarnya? Kenapa mereka menginginkan nyawa Valentino? Hendrik menghela napas panjang. Angel tidak tahu seberapa kotor pertikaian keluarga besar, tapi Hendrik sangat jelas akan hal itu. Kini Valentino sudah seperti ini dan masih menginginkan nyawa Valentino. Selain dari orang-orang yang tidak menyetujui Valentino mewarisi posisi kepala keluarga, masih ada siapa lagi? Ternyata, Kasman dipanggil kembali juga merupakan salah satu dari rencana mereka. Saat itu Hendrik masih tidak ingin terang-terangan bermusuhan dengan keluarga Wijaya, makanya dia menyuruh Kasman kembali. Namun, tidak disangka keluarga Wijaya lah yang ingin memusuhi mereka. Kalau tahu dari awal, Hendrik tidak akan membiarkan Kasman pergi. Nona Angel, hal ini sebaiknya jangan ditanyakan lagi. Nona harus ingat dengan semua ucapanku. Sebelum ingatan Valentino kembali, Nona jangan menghubungi siapapun itu. Termasuk keluargamu, bahkan termasuk aku. Semuanya tidak boleh. Nona harus mencari tempat untuk bersembunyi. Tunggu sampai ingatan Tuan Muda Valentino kembali. Kalau Nona terjebak dalam masalah, Nona bisa hubungi aku. Kalau pada saat itu aku masih, lupakan. Ingat, terserah Nona ingin turun di stasiun mana, tapi jangan beritahu siapapun keberadaan kalian. Hendrik berkata sambil mengeluarkan sebuah kartu kepada Angel. Cabang keluarga Wijaya Kota Kamer sangat luas. Di kota manapun juga tidak menutup kemungkinan ada kekuatan mereka. Kalau keluarga Wijaya sungguh ingin mengerahkan semua kemampuan mereka, asalkan Angel berani menginap di hotel, mereka sudah bisa melacak keberadaan Angel dan Valentino dengan cepat. Jadi, cara terbaik adalah membiarkan Angel membawa Valentino untuk bersembunyi dulu. Selama beberapa waktu ini, berdasarkan pengamatannya, perasaan Angel terhadap Valentino sangat tulus, jadi Hendrik merasa dia bisa menyerahkan Valentino kepada Angel untuk sementara waktu. Ingat, kalian harus mencari suatu tempat turun kereta dan jangan memberitahu siapapun, termasuk aku. Ucap Hendrik dengan serius. Asalkan dia tahu, keluarga Wijaya bisa menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi darinya. Hendrik tidak ingin mengambil risiko itu. Aku sudah mengingatnya. Direktur Hendrik, tolong beritahu aku apakah Valentino adalah anggota keluarga Wijaya Kota Kamer. Angel tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Hendrik dengan serius. Bab 627, serahkan pada Angel. Banyak hal yang membuktikan bahwa Valentino adalah anggota keluarga Wijaya dari Kota Kamer. Namun, semua masalah yang terjadi selama beberapa hari ini kembali membuat Angel meragukan pemikirannya sendiri. Seperti yang dikatakan Mary, kalau Valentino sungguh adalah anggota keluarga Wijaya, bagaimana mungkin keluarga Wijaya akan membiarkannya saja? Hendrik memandang Angel sesaat lalu berkata, Nona Angel, pertanyaan itu sudah tidak berarti sekarang. Aku hanya ingin mengetahuinya. Jawab Angel dengan keras kepala. Setelah diam beberapa saat, Hendrik akhirnya menjawab. Di daftar anggota keluarga Wijaya, tidak ada nama Valentino Wijaya. Dia memang sudah mengatakan yang sejujurnya. Karena di catatan keluarga memang tidak ada nama Valentino Wijaya, melainkan Tommy Wijaya. Hendrik sudah tidak bisa mengatur bagaimana Angel memahami ucapan itu. Angel tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia hanya ingin mengetahui jawabannya.
bagi Angel sisanya tidak penting. Dia tidak peduli apakah Valentino adalah anggota keluarga Wijaya atau bukan, dia tetap akan memperlakukan Valentino seperti biasa. Kota Kamer, Pulau Berl keluarga Wijaya. Di sebuah ruang bawah tanah yang sangat tersembunyi, Timothy sedang duduk di atas kursi dalam diam, jarinya sedang mengapit sebatang rokok. Kedua bawahan setianya, Nick dan Pablo, sedang berdiri di samping dengan sopan. Kak Timothy, kudengar si Tommy sudah jadi seorang idiot. Sepertinya kalau kita melakukannya lagi, bukankah itu agak disayangkan? Nick dengan hati-hati memberikan sebatang rokok kepada Timothy. Apa kamu yakin dia sungguh jadi seorang idiot? Haha. Timothy tertawa dingin. Dulunya, Valentino hanyalah seorang pecundang tidak berguna di mata Timothy. Namun, ketika Valentino kembali beberapa waktu yang lalu, saat dia bertarung dengan Valentino pada malam itu, kesannya terhadap Timothy sudah berubah. Valentino sangat kuat, bahkan bisa dibilang jauh lebih kuat daripada Timothy. Akan tetapi, selama beberapa tahun ini, Valentino selalu di bawah Timothy. Setiap kali Valentino selalu kalah di bawah Timothy. Karena hal itu, makanya banyak orang dari keluarga Wijaya mengira Valentino sangat lemah. Sedangkan Valentino yang kuat melawannya, Timothy sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan balik dan langsung dihantam ke lantai. Apa artinya? Artinya Valentino selama ini sedang menyembunyikan kekuatannya, menyembunyikan kemampuannya, bahkan masih ada rahasia yang lebih banyak lagi. Hal itu membuat Timothy berpikir, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Valentino. Jadi, mengenai rumor Valentino hilang ingatan dan hanya memiliki IQ bocah 8 tahun, Timothy masih mencurigainya. Tommy adalah orang diam-diam menghanyutkan yang sesungguhnya. Dia bisa menyembunyikan kemampuan sebenarnya selama ini. Apa dia tidak bisa pura-pura bodoh untuk menipu kita? Timothy tersenyum dingin. Ketika mendengar ucapan Timothy, Nick dan Pablo seketika tertegun. Mereka berdua juga sedikit curiga. Tidak peduli apakah dia sedang pura-pura bodoh atau tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Kita harus membereskan akar permasalahan. Meski dia sungguh jadi seorang idiot, kelak dia masih bisa pulih kembali. Timothy bangkit perlahan sambil mengembuskan asap rokok. Raut wajahnya tampak penuh percaya diri. Kak Timothy, kami sudah mengerti. Pablo dan Nick segera menganggukkan kepala mereka. Bagi mereka, menghabisi Tommy adalah hal yang sangat wajar. Demi posisi yang lebih tinggi, hal seperti ini bukanlah apa-apa. Memangnya kenapa kalau mereka ada hubungan darah? Apa Tommy lebih berharga dibanding dengan aset keluarga Wijaya yang mencapai ratusan triliun? Meski hal ini kita lakukan dengan rahasia, tapi kita tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, ada orang yang mendukungnya di keluarga Wijaya. Tenang saja, Kak Timothy. Orang-orang yang melakukan hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Kita juga tidak memberi mereka senjata apapun. Kalaupun masalah ini akhirnya ketahuan, tidak ada yang akan mencurigai kita. Ucap Nick dengan penuh percaya diri. Baguslah kalau begitu. Timothy mengangguk, lalu berkata, kalian tidak akan rugi kalau mengikutiku. Kalau aku berhasil menjadi kepala keluarga, maka kalian adalah tangan kanan dan tangan kiriku. Begitu mendengar ucapan Timothy, Nick dan Pablo sangat tersentuh. Mereka langsung menyatakan kesetiaan mereka dengan penuh hormat. Di kota Neo, Evan mengemudikan mobilnya seperti orang kesetanan. Selang beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di stasiun kereta api. Hendrik sama sekali tidak menunda-nunda lagi. Dia, Evan, dan beberapa orang lainnya segera mengantar Angel dan Valentino masuk stasiun kereta api. Meski sekarang sudah malam, pintu masuk stasiun masih banyak orang yang lalu lalang. Hendrik dan yang lainnya berjalan dengan cepat, jadi sangat menarik perhatian banyak orang. Namun, Hendrik sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikan pemikiran orang lain. Dia segera membawa Angel dan Valentino ke samping. Nona Angel, kamu tidak boleh melupakan ucapanku tadi. Jangan menghubungi siapapun di tengah perjalanan nanti. Terserah mau turun di mana. Yang penting di tempat itu tidak ada yang mengenali kalian. Jangan melakukan hal yang bisa membocorkan identitas kalian. Pokoknya jangan. Selesai bicara, Hendrik segera memandang Valentino yang masih memeluk kotak mainannya dengan erat dan tanpa sadar menghela napas panjang. Valentino yang sekarang tampak kebingungan dan penuh ketakutan seperti seorang anak kecil yang syok. Tuan muda Valentino, ikuti Nona Angel dengan baik. Hendrik mengusap kepala Valentino, lalu berkata kepada Angel. Nona Angel, kami akan menyerahkan Tuan muda padamu untuk sementara. Terima kasih, Nona. Selesai berkata, Hendrik langsung membungkukkan badannya kepada Angel.
Evan dan 4 orang lainnya juga ikut membungkukkan badan kepada Angel. Orang-orang di sekitar yang melihat hal itu seketika tertegun. Kalau di samping mereka ada kamera, mereka pasti akan mengira kalau Angel dan yang lainnya sedang syuting. Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang-orang di sekitar bisa merasakan suasana sedih di sekitar. Hari ini Hendrik menyerahkan Valentino ke tangan Angel, perasaannya agak sedih. Kalau bisa, Hendrik bersedia mengikuti Valentino. Namun, tujuan Hendrik terlalu tinggi. Setiap prajurit keluarga Wijaya punya tugas masing-masing. Kalau mereka ikut, malah hanya akan mencelakai Valentino. Lagi pula, demi rencana selanjutnya, Hendrik dan yang lainnya tidak bisa pergi bersama Valentino. Angel segera menghentikan mereka, lalu berkata dengan agak malu. Direktur Hendrik, aku adalah istrinya, sudah seharusnya aku menjaganya. Kalian jangan seperti itu, tapi... Kenapa? Tanya Hendrik agak bingung. Dompetku ketinggalan di mobil. Ucap Angel agak malu. Kalau bukan karena perlu, Angel tidak ingin meminjam uang dari Hendrik. Akan tetapi, kalau dia sendiri tidak punya uang, bagaimana dia dan Valentino bisa bertahan hidup di luar? Hendrik langsung mengerti. Dia sampai menampar wajahnya sendiri, kemudian segera mengeluarkan uangnya. Evan dan yang lain juga segera mengeluarkan uang mereka. Pada akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa juta. Nona Angel, uang tunai kami hanya ada sebanyak ini. Anda ambil dulu, jangan gunakan mesin ATM untuk menarik uang. Setelah itu aku akan mencari cara untuk mengutus orang menghubungi kalian. Kami... Hendrik belum selesai bicara, tiba-tiba disela Evan. Pak Hendrik, kalian tunggu dulu di sini. Aku akan pergi mencari mesin ATM. Uang itu tidak mungkin cukup. Sudah cukup kok. Aku bisa pergi bekerja, Valentino. Angel melambaikan tangannya. Itu. Di sana. Tangkap mereka. Angel belum sempat selesai bicara. Di belakangnya tiba-tiba ada 20-an orang yang menerobos ke arahnya. Di tangan orang-orang itu masing-masing ada parang dan kapak. Meski mereka sedang di stasiun kereta api yang padat dengan penumpang, mereka sama sekali tidak memedulikan hal itu. Bab 628. Kegagalan orang hebat sungguh disayangkan. Orang-orang di sekitar pun kebingungan dan segera menyingkir ke samping. Bahkan satpam stasiun juga terlihat agak takut dan tidak berani menghentikan orang-orang itu. Mereka bukanlah perusuh biasa. Aura membunuh yang terpancar dari tubuh mereka sudah pasti bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Raut wajah Hendrik berubah masam. Dia mendesak Angel untuk segera pergi, lalu maju bersama Evan untuk menghentikan orang-orang itu. Melihat punggung Angel dan Valentino, Hendrik hanya bisa menunduk sambil menghirup napas dalam. Hendrik mengepalkan kedua tangannya, bahunya juga terus bergetar. Ketika dia kembali mengangkat kepalanya, wajahnya sudah basah karena air mata. Brooke? Di bawah tatapan semua orang, Hendrik yang sedang menangis tiba-tiba berlutut menghadap punggung Valentino. Tuan Muda Valentino, saya akan berusaha keras melindungi semua usahamu selama ini dan menunggu Anda kembali. Anda tidak perlu cemas kelak tidak ada yang berada di pihak Anda. Tidak ada yang tidak ingin berpihak pada penguasa. Saya akan menunggu kepulangan Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin demi Anda. Saya akan menunggu Anda. Orang-orang di sekitar langsung kaget. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bisa merasakan kepedihan yang dirasakan pria tua itu. Mereka bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari pria tua itu. Saat ini, Angel sedang menarik Valentino berlari ke depan. Namun ketika mendengar ucapan Hendrik, Valentino tanpa sadar menoleh ke belakang. Ketika melihat Hendrik berlutut di lantai sambil menangis, Valentino terlihat kebingungan, lalu matanya memerah dan akhirnya air matanya tidak bisa terbendung lagi. Valentino, ayo cepat! Ayo kita pergi! Begitu masuk ke stasiun, kita sudah aman. Angel menarik lengan Valentino sembari masuk ke dalam kerumunan orang. Hendrik menghela napas panjang, kemudian mengusap air matanya dan segera bangkit. Evan dan 4 orang lainnya sedang melawan belasan orang. Bagaimanapun juga mereka berlima pasti agak kesusahan. Ada 2 pria berbaju hitam yang tiba-tiba berlari ke arah mereka dan ingin melompati pembatas keamanan. Raut wajah 2 orang itu penuh dengan hasrat membunuh. 2 orang itu sama sekali tidak peduli dengan orang di sekitar dan hanya ingin mencabut nyawa Valentino. Hendrik tidak mengatakan apapun, melainkan menegangkan otot lengannya dan mengeluarkan sebuah tongkat yang bisa memanjang. Wush! Begitu dia mengibas tangannya, tongkat tersebut juga langsung memanjang hingga 3 kali lipat dari panjang asalnya.
Hendrik mengayunkan tongkatnya dengan kuat dan mengenai tangan orang berbaju hitam yang ada di depannya. Bu! Awalnya, orang berbaju hitam itu hendak melompati pembatas keamanan, tapi langsung dipukul oleh tongkat Hendrik. Orang itu pun seketika berteriak kesakitan dan mundur beberapa langkah. Pembatas keamanan yang terbuat dari besi kopong itu kini membengkok ke dalam gara-gara pukulan tongkat itu. Bisa dibayangkan seberapa kuatnya tenaga yang ditaruh Hendrik dalam satu pukulan tongkat itu. Hari ini, asalkan aku tidak mati, kalian jangan harap bisa naik ke kereta ini. Teriak Hendrik dengan marah sambil mengayunkan tongkatnya. Auranya yang sangat dingin seketika terpancar dari tubuhnya, membuat dua pria berbaju hitam itu membeku di tempat. Hendrik pernah mengikuti Tuan Besar Wijaya berperang selama setengah hidupnya. 10 tahun yang lalu, dia sudah resmi pensiun. Hari ini, demi Tuan Muda Valentino, Hendrik kembali bertarung. Wibawanya tidak kalah dengan saat dia masih muda. Saat ini, pria yang hampir berusia 50 tahun ini seperti seorang dewa pelindung. Dia berdiri seorang diri di depan pintu masuk stasiun. Dia melindungi pintu masuk demi Valentino dan Angel, dia tidak membiarkan siapapun mendekat ke pintu stasiun. Asalkan ada yang melindungi pintu masuk, maka tidak ada orang yang bisa menyakiti mereka. Orang-orang yang berhasil menerobos melewati Evan dan yang lainnya akan langsung dihajar Hendrik dengan tongkatnya. Situasi saat ini semakin kacau dan tidak terkendali. Akan tetapi, tidak ada orang yang bisa melewati pertahanan Hendrik. Kereta api telah membunyikan lonceng dan mulai bergerak, lalu pelan-pelan menambah kecepatan. Bulan terus bersembunyi di balik awan dan tidak menampakkan diri. Bintang-bintang di langit malam juga tampak meredup, seolah-olah sudah memprediksi akhir dari seorang pria hebat. Semua orang pasti akan menyayangkan gugurnya seorang pahlawan. Akan tetapi, lebih banyak orang yang menunggu kepulangan pahlawan itu. Suatu hari nanti, harimau ganas itu akan kembali dan menggentarkan seluruh kota. Suatu hari nanti, naga yang terlelap akan bangkit dan membalikan keadaan kota Nyo. Tidak peduli seberapa menderitanya penantian ini, tetap akan ada yang bersedia menunggu. Di dalam kereta api, Angel membiarkan Valentino duduk di dekat jendela, sedangkan dia duduk di sebelah luarnya agar bisa menutupi Valentino. Mereka berdua menunduk untuk menutupi wajah mereka agar tidak ada yang mengenali mereka dan menyebabkan kericuhan lagi. Saat ini, Valentino duduk diam seperti seorang idiot. Kotak mainannya dia letakkan di atas lututnya. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Tino, ada apa? Kamu kenapa? Tanya Angel kepada Valentino sembari memaksakan diri untuk tersenyum. Angel, kenapa Paman Hendrik berlutut? Kenapa orang-orang itu terus mengejar kita? Sorot mata Valentino tampak sedih, kemudian kepalanya terasa sangat sakit. Angel segera memeluk Valentino dengan erat hingga wajah Valentino terletak di dadanya sambil menghibur Valentino. Setelah itu, Angel mengeluarkan ponselnya, lalu memeriksa stasiun selanjutnya dengan cepat dan menghafalnya. Angel sempat ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengikuti perintah Hendrik untuk mengeluarkan kartu teleponnya, lalu membuangnya ke tong sampah. Pemandangan di luar jendela berganti dengan cepat. Angel terlihat kebingungan. Dia harus pergi kemana bersama Valentino? Di jalan terpencil di mana Valentino kecelakaan, David sudah membawa Mary pergi dari sana. Keadaan di sana sangat berantakan. Kemampuan para pria berbaju hitam itu masih belum bisa menandingi orang-orang yang dibawa Evan. Jadi, setelah mengorbankan 3 prajurit keluarga Wijaya, orang-orang Evan sudah berhasil menaklukkan para pria berbaju hitam itu. Lakukan sesuai perintahku, cepat telepon klienmu. Kalau kamu berani mengatakan yang aneh-aneh, aku akan merenggut nyawamu. Ucap salah satu prajurit keluarga Wijaya dengan ekspresi serius sambil menatap pemimpin kelompok pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya, kemudian mengeluarkan ponselnya dengan patuh. Mereka sudah kalah telak. Meskipun orang-orang dari pihak Evan tidak menggunakan senjata api, satu orang mereka sanggup melawan beberapa orang sekaligus, sedangkan para pria berbaju hitam itu tidak bisa. Pada saat ini, belasan pria berbaju hitam itu sedang berjongkok dengan kedua tangan di belakang kepala. Pemimpin mereka menarik napas beberapa kali untuk menenangkan perasaannya. Setelah panggilannya diterima, dia berkata, "Halo? Ini Cody. Masalahnya sudah beres?" Sebuah suara yang terdengar antusias terdengar dari pengeras suara ponsel. Para prajurit keluarga Wijaya seketika mengernyit. Suara ini bukan milik orang-orang keluarga cabang keluarga Wijaya. Tampaknya mereka sangat hati-hati. Mereka pasti sudah melalui banyak perantara untuk menghubungi kelompok pria berbaju hitam ini. Iya. Valentino sudah kami bereskan.
Hehe, dia hanyalah seorang idiot. Dengus pemimpin pria berbaju hitam itu. Suara di ujung telepon pun terdiam sejenak, kemudian bertanya. Apa kamu yakin orang itu adalah Valentino? Pria berbaju hitam itu mendecak lidah dan berkata. Aku sudah menerima banyak pekerjaan, tapi tidak pernah gagal. Apa aku perlu memotretnya untukmu? Lupakan saja. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya jangan dikirim melalui media elektronik. Jawab seseorang di ujung telepon itu. Oke, aku juga sudah membunuh istrinya, tapi kami tidak melakukan apapun terhadap orang tuanya. Ucap pria berbaju hitam itu. Kemudian, dia diam sejenak untuk menunggu balasan orang yang ada di ujung telepon. Oke, sisa uangmu akan kukirimkan padamu. Jawab orang itu. Oke, begitu saja. Ikuti peraturanku, setelah tugas berakhir, kita tidak akan saling berhubungan lagi. Kartu telepon ini akan langsung kubuang. Kalian hanya perlu mengirimkan uangnya ke rekeningku. Selesai bicara, pria berbaju hitam itu langsung mengakhiri panggilannya. Setelah itu, pemimpin pria berbaju hitam itu mengangkat kepalanya sambil menatap prajurit yang tampak garang itu, lalu berkata dengan suara kecil. Aku sudah selesai menelpon. Bab 629, dalam kondisi baik atau buruk. Pemuda yang berpendirian teguh itu menganggukkan kepalanya dan berkata. Oke, bagus. Kapan kamu akan melepaskan kami? Pemimpin pria berbaju hitam itu bertanya dengan perasaan tidak tenang. Sekarang aku akan mengantar kalian pergi. Setelah selesai berbicara, pemuda yang berpendirian teguh itu mengulurkan tangannya yang memegang belati tajam, lalu menyayat leher pemimpin pria berbaju hitam tersebut. Set. Darah menyembur keluar bagaikan air terjun. Pemimpin itu langsung menutupi lehernya dengan tangannya dan kemudian terjatuh. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda Valentino harus dibunuh tanpa ampun. Ketika pemuda itu melambaikan tangannya, para prajurit keluarga Wijaya langsung membunuh belasan orang berbaju hitam dengan mematahkan leher mereka. Setelah melakukan semua itu, prajurit keluarga Wijaya sama sekali tidak terlihat panik. Mereka menangani tempat kejadian dengan sangat cepat. Setelah membersihkan tempat kejadian, pasukan keluarga Wijaya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama pergi mengurus mayat-mayat orang berbaju hitam, sedangkan yang lainnya bergabung dengan Hendrik. Hendrik membawa prajurit ini pergi ke gudang bawah tanah di mana Kasman menemukan pengkhianat itu. Pak Hendrik, saya sebelumnya tidak sempat menanyakan hal ini padamu. Kenapa sampai detik ini Anda masih saja menutupi identitas Tuan Muda Valentino? Evan sangat tidak mengerti alasannya. Aku tidak ingin Nona Angel berbuat baik kepada Tuan Muda Valentino hanya karena identitasnya saja. Tuan Muda Valentino tidak butuh kebaikan yang didasari dengan niat tertentu. Jawab Hendrik dengan suara yang dalam. Evan terkejut, kemudian berkata lagi dengan suara kecil. Saya rasa Nona Angel pasti sudah bisa menebaknya. Setidaknya 90% yakin tentang identitas Tuan Muda Valentino. Itu urusan dia. Kita hanya perlu memerhatikan bagaimana kita harus menjawab. Ketika Tuan Muda Valentino sedang dalam kondisi yang baik, mungkin tidak semua orang yang ada di sekitarnya palsu. Tapi ketika dia sedang mengalami kesulitan dan masih ada orang menemaninya, barulah itu orang yang setia. Kalau Nona Angel bisa terus bersikap baik kepada Tuan Muda Valentino tanpa memandang statusnya sebagai anak dari keluarga Wijaya, maka dia benar-benar orang yang setia. Dan kalau Nona Angel bisa melewati tes ini dan memasuk ke keluarga Wijaya sebagai nyonya muda, aku akan berlutut untuk menyambutnya. Kata Hendrik sambil menghela napas panjang. Mendengar perkataan Hendrik, Evan langsung mengerti dan kemudian mengangguk. Jika Angel bisa terus setia kepada Valentino seperti yang dia lakukan sekarang ini, Evan juga akan berlutut untuk menyambutnya. Saya masih khawatir Tuan Muda Valentino. Bisik Evan. Jangan khawatir. Hendrik segera melambaikan tangannya dan lanjut berkata. Tuan Muda Valentino memiliki keberuntungan yang besar. Hal ini diucapkan sendiri oleh Tuan Besar Wijaya. Semua tantangan ini harus dilalui oleh Tuan Muda Valentino. Punggung parang sekalipun, jika selalu diasah, akan tajam juga. Dengan melewati berbagai macam pencobaan, seseorang baru bisa menjadi lebih kuat. Aku percaya pada Tuan Muda Valentino. Kata Hendrik dengan tegas. Setelah itu, mereka semua memasuki gudang bawah tanah. Buka kurungannya. Perintah Hendrik dengan suara serak. Di bawah cahaya lampu gudang bawah tanah, sosok beberapa orang terlihat cukup jelas. Pada saat ini, pakaian Hendrik sedikit rusak dan ada bercak darah juga. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di stasiun itu diakhiri. Akan tetapi, Hendrik, Evan, dan beberapa orang lainnya kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun.
Beberapa orang segera membuka kurungan, lalu menarik Ellen yang terikat keluar dari kurungan tersebut. Dia ditarik bagaikan seekor anjing yang sudah mati, kemudian dilempar ke hadapan Hendrik. Apakah kamu tahu? Aku sangat lega setelah mendengar suara kereta cepat itu berlalu. Hendrik seolah-olah sedang berbicara dengan Ellen, tapi juga tampak seperti sedang berbicara sendiri. Kondisi Ellen saat ini sangat mengenaskan. Beberapa hari yang lalu, Ellen sebenarnya sudah hampir mati, tapi Kasman tidak membiarkannya mati. Awalnya, Kasman berencana untuk memutuskan hidup dan mati Ellen setelah Valentino sadarkan diri. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Tuan muda Valentino sudah pergi, jadi dia tidak bisa membunuhmu secara langsung. Tapi, itu bukan berarti kamu tidak perlu mati. Hendrik berkata dengan suara yang dalam sambil mengeluarkan sebuah bayonet bersegitiga. Bayonet bersegitiga itu tampak berkilau. Di senjata itu juga masih ada bercak darah, membuat orang yang melihatnya sangat ketakutan. Uh! Ellen, yang mulutnya disumbat dengan kain tidak berhenti mengelak ketika melihat pemandangan ini. Pada saat itu, Ellen sebenarnya ingin mati bersama Valentino, tapi karena emosinya sedang menggebu-gebu, jadi dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa hari ini sudah cukup untuk membuatnya lebih tenang. Ellen takut mati. Sangat takut. Simpan saja kata-kata terakhirmu. Hendrik menyentuh bayonet bersegitiga yang tajam itu dengan jari telunjuknya, lalu tiba-tiba menusukkannya ke depan. Kali ini, Hendrik ingin melihat Ellen mati dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia sendiri yang akan turun tangan. Mulai saat ini, siapapun yang menjadi musuh Valentino, Hendrik sendiri yang akan melihatnya mati. Evan maju ke depan dan membuka kain yang menutupi mulutnya Ellen. Ah! Baru saja kainnya dilepas, tapi suara Ellen yang kesakitan sudah terdengar ke seluruh gudang bawah tanah. Teriak saja! Aku akan menganggap teriakanmu itu sebagai permintaan maaf kepada Tuan Muda Valentino. Ucap Evan dengan dingin. Aku minta maaf. Oh, jangan bunuh aku. Aku ingin minta maaf pada Valentino. Aku akan berlutut di hadapannya, jadi tolong lepaskan aku. Wajah Ellen sangat pucat, mulutnya juga terus berteriak, terlebih lagi tubuhnya tidak berhenti gemetar. Seketika, tercium bau pesing. Pada saat ini, selangkangan Ellen tampak basah. Dia dibuat takut oleh aura Hendrik yang menakutkan sampai-sampai dia mengompol. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang tidak berguna sepertimu bisa melukai Tuan Muda Valentino. Evan mengernyit, sesaat kemudian menusukkan bayonet bersegitiga miliknya ke arah Ellen. Tanpa mengatakan apapun, Hendrik mengulangi tindakan Evan barusan. Mereka berdua tidak berhenti menusuknya. Semakin lama suara teriakan Ellen semakin kecil dan sampai pada akhirnya tidak terdengar lagi. Tubuh Ellen dipenuhi dengan luka tusukan pisau, darahnya memenuhi hampir seluruh lantai gudang bawah tanah. Kali ini, Ellen dipastikan tidak mungkin selamat. Malam ini, kota Neo sangat ramai. Hanya saja, orang-orang tidak mungkin tahu tentang masalah yang terjadi malam ini. Di mata orang-orang biasa, kota Neo selalu indah, tentram, dan damai. Sebenarnya, di balik tempat yang tersembunyi, ada pemandangan yang sangat mengerikan. Jauh di kota kamar Timothy, Nick, dan Pablo berkumpul lagi. Kak Timothy, ada berita nih. Tommy sudah mati. Nick tampak bersemangat. Apakah kamu yakin? Awalnya Timothy terkejut dengan tidak sabar memandang ke arah Nick. Iya. Pembunuh bayaran itu sudah mengirim fotonya. Nick menyampaikan berita tersebut sesuai dengan informasi yang dia dengar. Timothy mengangguk, lalu berkata dengan suara yang dalam. Aku benar-benar ingin lihat bagaimana tampang orang itu ketika mati. Tapi, jangan sampai ada orang yang mengirim foto apapun ke sini. Berdasarkan cara kerja keluarga Wijaya, mengambil potongan berita bukanlah sesuatu yang sulit. Kalau mereka menemukan jejak, pasti kita yang akan dihabisi. Nick buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Timothy terdiam sebentar, kemudian bertanya dengan khawatir. Coba kamu ingat-ingat, apakah kita pernah meninggalkan jejak? Bab 630. Musibah datang beruntun. Kak Timothy, tenang saja, aku tidak menghubungi organisasi pembunuh ini secara langsung, melainkan perintah ini sudah disampaikan melalui beberapa orang. Aku memberi seseorang uang untuk menghubungi organisasi tersebut dan orang itu yang menghubungi mereka. Ditambah lagi, kartu ini juga bukan milikku. Jadi, hal ini tidak akan mungkin bisa dihubungkan dengan kita. Ujar Nick dengan yakin. Baiklah. Kerja yang bagus.
Timothy mengangguk dengan puas. Hei, Kak, apa rencana kita selanjutnya? Nick terkekeh. Timothy menyalakan sebatang rokok lagi. Berita tentang kematian Valentino perlahan akan diketahui oleh semua anggota keluarga Wijaya. Dia tidak akan menyembunyikan berita ini, juga tidak akan menyebarkannya. Semuanya harus berjalan dengan normal. Setelah kematian Valentino, jabatan penerus dari keluarga Wijaya harus berpindah tangan. Di antara pemuda lain di keluarga Wijaya, Timothy adalah orang yang sangat cemerlang, jadi jabatan tersebut pasti akan jatuh ke tangannya. Karena itu, sekarang Timothy tidak merasa khawatir, dia hanya perlu menunggu saat penobatannya. Bersiaplah untuk pergi ke kota Neo dan pikirkan cara untuk menargetkan Hendrik. Hendrik sangat setia pada Tommy, begitu setia hingga membuatku iri. Tapi Tommy dan yang lainnya pasti tidak menduga bahwa kerajaan yang sudah dia bangun di kota Neo akan berakhir menjadi maharku. Haha. Timothy tidak bisa menahan tawa sukacitanya seiring mengatakan hal ini. Seiring dengan kepergian Valentino, kota Neo bagaikan lampu terang yang tiba-tiba padam. Hanya dalam satu malam, asosiasi Valentino Empire yang kehilangan ketuanya langsung dihadapkan dengan berbagai masalah. Pada akhirnya, Hendrik menaksirkan kemampuannya terlalu tinggi, dia awalnya mengira dirinya bisa menangani orang-orang ini. Namun, sekarang dia baru sadar kalau posisi, kekuatan, kekompakan Valentino itu benar-benar tidak bisa tergantikan. Sejak awal, Valentino tidak pernah memanfaatkan identitasnya sebagai putra dari keluarga Wijaya. Namun, dia berhasil menaklukkan orang-orang hebat di kota Neo dengan kemampuannya sendiri. Tindakan ini ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kekurangan terbesar adalah orang-orang yang dipimpin oleh Valentino hanya akan menuruti perintahnya. Mereka tidak akan menerima perintah dari orang lain sama sekali. Karena itu, bahkan jika Hendrik meninggalkan keluarga Wijaya di kota Kamer, mereka juga tidak akan memedulikan itu. Namun untungnya, Valentino pernah menyelamatkan hidup Arvin dan yang lainnya. Jadi, kesetiaan mereka pada Valentino masih cukup kuat. Dengan bantuan Arvin dan ketiga keluarga besar kota Neo, kondisi dari asosiasi Valentino Empire masih bisa terkendali. Namun, Arvin dan yang lainnya menyadari bahwa dampak buruk dari kepergian Valentino baru saja dimulai. Mereka juga mengerti bahwa berkah tidak datang secara beruntun, tapi musibah datang secara beruntun. 2 hari kemudian, keluarga Wijaya yang ada di kota Kamer mengutus orang berkedudukan tinggi ke kota Neo. Nick, putra dari keluarga Wijaya di kota Kamer diperintahkan untuk pergi ke kota Neo untuk pengembangan. Kali ini, Nick diutus secara sah, bahkan lebih sah dari Maple Rain Real Estate. Karena kali ini, ada orang dari keluarga Wijaya di kota Kamer yang menyatakan dukungan mereka kepada Nick. Nick memasuki kota Neo, memaksa Hendrik atas nama keluarga Wijaya, membebaskan Marco, serta mengantongi Maple Rain Real Estate secara paksa. Musibah demi musibah terus berdatangan. Hendrik lelah secara mental dan fisik, dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya di dalam hati. Evan dan Danu, anggota dari rencana Meteor menghilang dalam semalam. Entah karena mereka dipindah tugaskan atau dibubarkan. Dalam waktu sehari, struktur kota Neo langsung berubah total. Asosiasi Valentino Empire, puncak dari seluruh aliansi di kota Neo, hanya bertahan selama setengah bulan sebelum mengalami kehancuran. Nick mengambil alih Maple Rain Real Estate, mendirikan asosiasi perdagangan Prabo, dan merekrut perusahaan-perusahaan di kota Neo untuk ikut bergabung. Selama mereka bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabo, mereka akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Wijaya di kota Kamer untuk kedepannya. Selama beberapa waktu, kota Neo langsung heboh, banyak orang yang bergegas untuk ikut bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabo. Namun, tidak ada yang menduga bahwa keluarga Kusuma di kota Neo akan menjadi grup pertama yang menghampiri Nick. Sejak kepergian Angel, tidak ada yang meneruskan grup Kusuma. David tidak bisa bersaing dengan Bobby sama sekali. Karena itu, grup Kusuma jatuh ke tangan Bobby lagi. Dalam semalam, Nyonya Besar Kusuma menua 10 tahun. Semua helai rambutnya sudah beruban dan dia terus mengunci diri di dalam kamarnya. Dia sudah tua, ada beberapa hal yang sudah tidak bisa diurusnya lagi. Setelah keluarga Kusuma di kota Neo, banyak grup perusahaan yang juga ikut menghampiri Nick satu demi satu. Bagaimanapun juga, Nick yang diutus oleh keluarga Wijaya di kota Kamer adalah juru bicara sah untuk keluarga Wijaya di kota Neo. Semua orang tahu kalau keluarga Wijaya di kota Kamer memiliki pengaruh yang sangat besar. Nick sudah berkata bahwa selama mereka bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabo, maka mereka akan berkesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Wijaya di kota Kamer. Walaupun hanya sebuah kesempatan, tapi ini adalah hal yang tidak boleh ditolak. Grup besar dan kecil kota Neo datang berbondong-bondong untuk ikut bergabung. Bahkan beberapa anggota asosiasi Valentino Empire juga mulai mengundurkan diri untuk ikut bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabo.
Hanya dalam 2 jam, 150 anggota asosiasi Valentino Empire berkurang 20%. Dari 120 orang yang tersisa, masih banyak dari mereka yang merasa ragu dan terus mengamati situasi. Serta di antara orang-orang itu, ada 70-an orang anggota yang diselamatkan oleh Valentino sebelumnya. Arvin dan yang lainnya mencari Hendrik dengan cemas untuk membahas tindakan penanggulangan yang akan mereka lakukan. Namun, Hendrik hanya memberi mereka 2 kalimat. Utang harus selalu dibayar. Suatu hari, aku akan membalaskan dendamku. Setelah mengatakan ini, Hendrik menggenggam tangannya di belakang dan menghela napas panjang. Dia tidak bisa melindungi kota Neo lagi. Dia tidak berani melawan putra dari keluarga Wijaya. Itu adalah peraturan dari keluarga Wijaya. Mau bagaimanapun juga, darah keluarga Wijaya mengalir di dalam tubuh Nick, dan Hendrik hanyalah sekadar pelayan saja. Pada sore hari pukul 3, Nick mengadakan konferensi pers atas nama Maple Rain Real Estate. Nick yang sedang berdiri di depan kamera terlihat sangat angkuh, nada bicaranya juga tidak kalah angkuh. Mulai hari ini, kami keluarga Wijaya dari kota Kamer akan memasuki kota Neo. Sebagai juru bicara untuk keluarga Wijaya dari kota Kamer di kota Neo, aku berjanji akan membuat kota Neo menjadi semakin makmur. Namun ke depannya, hanya akan ada satu pemimpin. Karena itu, jika kalian belum bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu, aku, Nick Wijaya, akan mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu kepada kalian. Pandangan Nick menyeratkan sesuatu, perkataannya juga mengandung ejekan dan ancaman. Melihat situasi kota Neo sekarang, siapa yang tidak mengerti perkataan Nick? Semua grup perusahaan dari kota Neo yang ingin terus bertahan, harus ikut bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu dan menuruti perkataan Nick. Jika mereka tidak bergabung, maka yang akan menunggu mereka adalah kemusnahan. Setelah konferensi pers, ada satu pesan yang beredar di kota Neo. Ketua asosiasi Valentino Empire, Valentino, Tuan Valentino yang sebelumnya terkenal di kota Neo sudah tiada. Berita ini beredar dengan tenang di kota Neo dan menyebabkan kegemparan dalam sekejap. Valentino mati begitu saja. Valentino pun sudah tiada. Lalu untuk apa aku masih bertahan di sini? Karena itu, semakin banyak grup perusahaan yang bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu. Antara bergabung, dibubarkan, atau diusir dari kota Neo. Tentu saja mereka tahu pilihan apa yang harus diambil. Dalam sehari, asosiasi Valentino Empire yang megah tersebut mulai goyah dan hampir dibubarkan.